Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamsul Mahrib. Dan saya Muhammad Desfi Sidik. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bab inovasi dan pembelajaran. Inovasi. Secara sederhana, inovasi merupakan pembaruan atau perbuatan pecahkan masalah yang dihadapi seorang atau kelompok. Dengan demikian, suatu ide atau temuan yang baru atau perubahan baru tetas kurang membawa dampak kepada upaya pemecahan masalah tidak dapat diklarifikasikan dengan inovasi. Inovasi sebagai suatu ide, gagasan, pra atau objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu yang baru oleh seorang atau kelompok orang untuk ditiru dan diadopsi. Inovasi pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang bercirikan hal baru, baik berupa praktik-praktik tertentu atau berupa produk dari suatu hasil olah pikiran dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksud untuk memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan menjadi lebih baik. Ada keterkaitan erat antara difusi, inovasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, difusi adalah proses komunikasi untuk menyebarluaskan gagasan, ide, karya, dan sebagainya suatu produk inovasi. Maka aspek komunikasi menjadi sangat penting dalam menyebarkan luaskan gagasan, ide, atau produk tersebut. Contoh inovasi. Contohnya program belajar jarak jauh seperti sekarang pakainya Zoom. Terus manajemen berbasis, pengajaran kelas rangkap, pembelajaran konseptual learning, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Hakikat inovasi pendidikan difusi pendidikan. 1. Hakikat. Secara sederhana, inovasi adalah perubahan ke arah yang baru, sedangkan difusi adalah proses penyerapan suatu yang baru dengan menekankan pada aspek filterisasi. Dengan demikian, difusi inovasi dimaknakan sebagai penyebarluasan dari gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi dan yang dilakukan dengan sebagai penyebar luas dari gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara anggota sistem suatu masyarakat. 2. Inovasi pendidikan. Santoso S. Hamidojo seperti dikutip Abdul Haq 2002 menyatakan bahwa inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru dan secara kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan. 3. Difusi inovasi pendidikan. Secara umum, difusi inovasi dimaknakan sebagai penyebarluaskan gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu tentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dalam masyarakat. Ada 4 ciri utama inovasi. 1. Yaitu memiliki kekhasan atau khusus. Artinya, suatu inovasi akan memiliki diri yang khas dalam aransemen program, tatanan sistem,
termasuk hasil yang diharapkan. Kedua yaitu memiliki ciri khusus kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai buah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Ketiga yaitu program inovasi. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi akan dilakukan melalui suatu proses yang tak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Keempat yaitu inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, yaitu bahwa program inovasi yang dilakukan harus memiliki apa yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi yang bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut dicapai dari sistem inovasi yang dilakukan. Faktor waktu dan proses pengambilan keputusan. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok mulai dari pertama kali adanya inovasi, terus dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan inovasi yang dipilihnya. Berikut ini adalah tahapan dari model proses keputusan inovasi yang dapat dilakukan oleh praktisi pendidikan hingga peserta didik. Tahapan-tahapan yang pertama yaitu tahapan pengetahuan atau knowledge. Tahap ini berlangsung apabila individu atau kelompok membuka diri terhadap adanya suatu inovasi serta ingin mengetahui bagaimana fungsi dan peran inovasi tersebut memberi kontribusi perbaikan di masa mendatang. Kedua yaitu tahapan bujukan persuasion. Tahap ini berlangsung manakala individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi terhadap inovasi. Ketiga yaitu tahapan implementasi atau implementation. Tahap ini berlangsung ketika seseorang atau kelompok menerapkan atau menggunakan inovasi itu dalam kegiatan organisasinya. Reinvention. Reinvention adalah penemuan kembali setelah melalui proses modifikasi, tingkat di mana inovasi berubah atau dimodifikasi oleh penggunanya selama dalam proses adopsi dan implementasi. Itulah sisi lain dari proses difusi, yaitu proses penyebarluasan inovasi, namun dalam perkembangan dan proses implementasinya mengalami berbagai perubahan, penyesuaian, dan modifikasi, sehingga seolah menghasilkan temuan baru. Tahapan dari model proses kebutuhan inovasi, yaitu satu tahapan pengetahuan, yaitu atau nama lainnya adalah knowledge. Kedua yaitu tahapan pujukan, yaitu persuasion. Ketiga yaitu tahapan pengambilan keputusan, decision making. Keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Kelima yaitu tahap konfirmasi. Beberapa hasil inovasi kurikulum. Perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian kurikulum sejak tahun 60-an hingga tahun 2007 yang lalu telah banyak dirasakan. Perubahan ini merupakan hasil berpikir dan merupakan produktivitas bagaimana inovasi dalam penyesuaian kurikulum yang selalu dituntut oleh masyarakat dapat dilakukan. Alasan kenapa perubahan atau inovasi ini dapat terjadi salah satunya adalah hasil evaluasi kurikulum. Sekian dari kami, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.